Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 949 lot kedua ternyata 2500. Benar saja, kenaikan harga Kaisar Iblis yang abadi semakin cepat. 2.500 koin kecubung, ini sudah merupakan angka yang agak menakutkan. Ruang VIP 10 terdiam. 2.500 koin ametis, apakah ada kenaikan harga lebih lanjut? Kata Kaisar Iblis besar gelap dengan suara yang dalam. Tatapannya juga jatuh pada ruang VIP No. 10. Meskipun tidak malu kalah dari Kaisar Iblis boneka hidup, situasi saat ini adalah periode yang agak istimewa. Salah satunya adalah pertempuran menduduki Kaisar akan segera dimulai. Selain itu, klan naga tidak memiliki Kaisar Iblis Kristal sekarang, dan mereka harus bekerja keras untuk menjaga kota kristal. Keseluruhannya tidak sebagus klan Phoenix, dan jika mereka ditekan seperti ini. Kamar 10 VIP, 2.600 koin kecubung. Staf yang meneriakkan harga mengutip harga baru. Tidak ada suara lagi dari ruang VIP Kaisar Iblis Undead. Dibandingkan dengan kenaikan harga terus-menerus sebelumnya, ini sepertinya berarti sesuatu. 2.600 koin ametis, yang sangat melebihi nilai bunga matahari abadi. Biarkan Kaisar Iblis besar Undead menjadi Master Phoenix kontemporer, tapi biarkan dia. Di ruang VIP No. 8, ekspresi Tang San bergerak sedikit, dan kilatan kekaguman melintas di matanya. Di sisi lain, Kaisar Iblis kegelapan di atas panggung terlihat sedikit jelek. Dia juga tidak mengharapkan Kaisar Iblis boneka hidup agung untuk menyerah. Apa yang Tang San pikirkan sebelumnya, tentu saja dia sudah memikirkannya. Klan Phoenix sudah memiliki keunggulan dibandingkan klan naga, dan mengambil keuntungan dari situasi untuk menekan klan naga jelas merupakan pilihan yang sangat baik. Namun, pada saat pelelangan ini, meskipun harga 2.600 tinggi, itu masih bukan apa-apa bagi generasi Phoenix Lord, Kaisar Iblis abadi, tetapi dia memilih untuk menginginkannya saat ini. Apa artinya? Setelah beberapa saat terkejut, Dark Demon Great Demon Emperor mengerti sedikit. Klan naga yang dipimpin oleh Suanyu, Raja Naga yang cerdas, adalah kekuatan utama melawan diri mereka sendiri di dalam klan naga. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya kaisar dari klan naga. Suanyu adalah salah satu yang ingin dikembangkan dan didukung oleh klan naga. Dia bahkan berharap untuk mendapat peringkat tinggi dan bersaing dengan Kaisar Iblis boneka hidup di masa depan. Apa artinya Kaisar Iblis boneka hidup memilih untuk menyerah saat ini? Itu berarti pengakuan Suanyu, Raja Naga yang cerah. Bukankah ini perubahan arah untuk mendukung dan melawan dirinya sendiri? Ini jelas merupakan provokasi dalam keluarga naga, belum lagi bunga matahari abadi telah melebihi nilai aslinya. Seperti yang disebut membegal dua burung dengan satu batu, tampaknya klan naga berada di atas angin. Tetapi pada kenyataannya, klan Iblis Phoenix yang telah memperoleh manfaat yang lebih terjangkau, dan mereka tidak menghabiskan sepeser pun. Ini juga alasan mengapa Tang San memuji. Kaisar Iblis besar boneka hidup tidak dibebani oleh nama palsu, dan membuat pilihan yang tepat pada saat kritis. Keteguhan dan kebijaksanaannya patut diacungi jempol. 2.600 koin ametis, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Kaisar Iblis besar Iblis kegelapan telah kembali normal saat ini. Sebagai kaisar, tentu saja, dia tidak akan memengaruhi emosinya karena penilaiannya sendiri. Pelelangan akan terus berlanjut. Pertama kali di 2.600, kedua di 2.600, dan ketiga di 2.600. Selamat kepada ruang VIP No. 10 untuk harga 2.600 koin ametis karena mengambil bunga matahari abadi. Kaisar Iblis kegelapan mengumumkan kepemilikannya untuk lot pertama. Pada saat ini, antusiasme semua penawar telah benar-benar tersulut. Lot pertama dijual dengan harga yang begitu tinggi, dan itu adalah keberadaan yang sangat berharga sehingga Kaisar sendiri jatuh. Jadi, apa arti dari pelelangan berikut? Tidak diragukan lagi itu berarti bahwa mereka adalah harta yang paling berharga. Lot pertama bisa dikatakan uji coba kecil, dan lot berikutnya, penawar pasti bisa dikatakan mengasah pisau. Mengenai pertempuran Kaisar, tidak peduli ras mana itu, mereka berharap untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk bertarung. Jika kamu cukup beruntung untuk mendapatkan tempat, itu akan dapat mengubah masa depan sebuah ras. Inilah alasan mengapa kucing besar dapat mewakili ras iblis singa kali ini. Apakah ada monster singa dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dari itu? Bagaimanapun, itu adalah Raja Padang Rumput.
Namun, ada kesenjangan antara tingkat garis keturunan dan itu, hanya kucing besar yang merupakan garis keturunan tingkat pertama yang sebenarnya. Oleh karena itu, klan iblis singa akan membantu kucing besar meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin dengan cara apapun kali ini, dan membantunya mempersenjatai diri, berharap mendapatkan beberapa hal baik di lelang berikutnya untuk membantu kucing besar mengalahkan musuh yang kuat. Hampir setiap klan kuat memiliki ide yang sama, jadi, ketika mereka datang untuk berpartisipasi dalam lelang super kali ini, hampir sebagian besar klan kuat membawa latar belakang keluarga mereka. Atau bagaimana dengan lelang super? Hal terbaik yang ingin dilihat tempat seperti pelelangan adalah kombinasi lot tingkat atas dan banyak penawar dengan banyak uang. Ditambah sumber tenaga yang harus ditembakkan. Semua 3 dalam 1, itu benar-benar sempurna. Justru karena kesempatan inilah pengadilan leluhur memutuskan untuk mengadakan lelang super ini. Bisa dibayangkan bahwa setelah pelelangan ini selesai, semua kelompok etnis akan rusak parah dalam hal sumber daya keuangan, dan tidak akan mudah untuk pulih tanpa 10 atau 20 tahun. Dan Zhuting memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Jika tidak ada yang lain, biaya penanganan untuk lelang ini saja sudah cukup untuk menerimanya dengan lembut. Ini adalah daun bawang yang sudah dewasa, siap dipotong dengan ganas. Hadirkan lot kedua. Ritme Kaisar Iblis Kegelapan sangat cepat. Saat cahaya di meja lelang meredup lagi, rasa ingin tahu para penawar dimobilisasi lagi, dan mereka penuh harapan menunggu cahaya kedua muncul. Kali ini, cahaya biru es perlahan naik, dan suhu di udara segera mulai turun. Kursi biru es dengan pola megah naik perlahan. Saat melihat barang lelang ini muncul, Tang San tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya, dan berkata, tahta beku, harta klan wanita es. Melihat tahta beku, hati Tang San penuh kejutan. Pada awalnya, dia bertarung dengan kepala klan wanita es dan saling mengalahkan, menciptakan peluang bagi kakak senior Wu Bingji. Ibu dari kakak laki-laki tertua adalah anggota klan wanita es, ras tanpa laki-laki. Pada saat itu, Tang San tahu bahwa masa depan Ice Maiden agak tidak berkelanjutan. Tanpa diduga, mengambil keuntungan dari lelang super ini, Ice Maiden akhirnya mengeluarkan harta kota mereka. Frozen Throne berbeda dari Eternal Sunflower sebelumnya. Meskipun bunga matahari yang membakar abadi itu berharga, itu bukan hanya satu bunga dalam esensi bunga matahari yang panas, pasti ada beberapa akumulasi. Juga tidak mempengaruhi perkembangan rasial. Bagi para Ice Maiden, Frozen Throne bisa dikatakan sebagai akar dari seluruh ras. Tanpa Frozen Throne, masa depan Ice Maiden pasti akan tiada. Mengambil artefak ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan berarti Ice Maiden telah benar-benar mencapai titik di mana penerusnya lemah. Tang San telah berdiskusi dengan Huang Bingbing, kepala klan wanita es, untuk membantu klan wanita es berkembang, dan bahkan membawa mereka ke dunia manusia. Namun kemudian tertunda karena berbagai hal. Dia awalnya berpikir bahwa setelah kompetisi ini selesai, dia akan pergi ke Ice Maiden. Model kebangkitan ele spiritual si yang baru didirikannya mungkin bisa menarik Ice Maiden untuk bergabung dengannya. Wanita es itu sendiri dapat menikah dengan manusia, apakah itu kebangkitan esensi surgawi, atau keturunan yang lahir di masa depan memiliki afinitas yang lebih baik untuk elemen es, mereka semua adalah ras yang sangat cocok untuk perkembangan bersama dengan manusia. Tanpa diduga, Ice Maiden tidak sabar menunggunya pergi, dan kali ini mereka langsung menghabisi Frozen Throne. Itu membuat Tang San merasa sedikit sedih di hatinya. Karena masalah mereka sendiri, gadis es mengeluarkan tahta beku, artefak suci dari klan kota, di pelelangan ini. Ini adalah artefak atribut es, yang dapat digunakan untuk pelatihan dan pertempuran pada saat yang sama. Itu juga memiliki pemahaman yang kuat tentang darah dari atribut es. Efek pemuliaan yang baik. Meskipun atribut es itu sendiri tidak memiliki seorang kaisar, jika artefak ini digunakan dengan benar, setidaknya akan memiliki kesempatan untuk membiarkan prototipe seorang kaisar di masa depan. Harga awalnya adalah 800 koin ametis. Setiap kali kenaikan tidak kurang dari 10 koin ametis, mulailah sekarang. Soul Land 5 Chapter 950 memenangkan tahta beku. Harga awal Frozen Throne tidak setinggi Eternal Sunflower sebelumnya. Bukan berarti artefak ini tidak sebagus Eternal Sunflower. Salah satunya adalah Eternal Sunflower sendiri lebih banyak digunakan, dan masih banyak lagi ras yang bisa digunakan, salah satunya karena disjarakas ras. Bagaimana klan wanita es bisa dibandingkan dengan klan esensi bunga matahari? Nilai dari Frozen Throne seharusnya berada di atas Eternal Sunflower, terutama jika atributnya cocok. Melihat tahta beku di layar kristal di depannya,
Tang San bahkan merasa sedikit sedih di hatinya, seolah-olah tahta membawa ketidakberdayaan dan kesedihan wanita es. Sambil menghela nafas, Tang San menekan tombol di sampingnya. No. 8 kamar VIP, 1000 koin ametis. Segera, harganya dikutip di meja lelang. Melihat tawaran Tang San, para tetua tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang akan menanyai Tang San. Jin Miaosen bertanya dengan curiga, "Saudaraku, mengapa kamu dari atribut es, apa gunanya untuk kami?" Tang San berkata padanya, ini memiliki efek magisnya sendiri. Faktanya, dia membutuhkan artefak elemen semacam ini, dan bunga matahari abadi sebelumnya juga bisa. Tapi dia juga tidak bisa berbelanja secara royal. Terutama karena Kaisar Iblis Abadi yang hebat jelas-jelas difilmkan untuk digunakan oleh Mei Gongzi, dia bahkan tidak bisa berpartisipasi. Tahta beku ini adalah suatu keharusan baginya. Dengan artefak ini, kekuatan kakak senior tidak hanya akan ditingkatkan, tetapi garis keturunannya akan dimurnikan. Bahkan bisa membantu manusia menstabilkan setidaknya satu kepingan SL spiritual laut yang ukurannya tidak kecil. Baik untuk kebangkitan unsur. Penawar biasa tidak tahu siapa ruang VIP No. 8 itu, mereka hanya tahu bahwa itu seharusnya salah satu penguasa kota. Tapi yang kuat masih tahu. Masih banyak perasaan aneh tentang serangan mendadak klan pohon emas biru di tahta beku. Untuk apa klan pohon emas biru menginginkan artefak atribut es? Namun, lelang tetap berjalan. Jelas bukan hanya Tang San yang membutuhkan artefak tipe es, Feng Hao dulu yang sudah bersiap untuk waktu yang lama segera mulai menawar. Tahta beku bahkan mungkin yang terkuat di antara semua artefak atribut es di benua Falan. Meskipun tidak ada ras yang sangat kuat dalam atribut es, apakah itu Phoenix atau naga, ada atribut yang sesuai. Jadi, dalam waktu dekat akan ada penawaran. Tetapi dibandingkan dengan lelang bunga matahari abadi sebelumnya, harganya naik pada tingkat yang jauh lebih moderat, pada dasarnya peningkatan 10 koin ametis dan 10 koin ametis. 960 koin ametis. 980 koin ametis. 1210 koin ametis. No. 8 ruang VIP, 1500 koin ametis. Ketika Tang San mengutip harga baru, para penonton terdiam sejenak. Ini secara langsung meningkatkan harga lebih dari 200 koin ametis, mencapai sebanyak 1500 koin ametis. Dilihat dari nilai Frozen Throne, itu sepadan dengan harganya. Namun, cakupan atribut es masih relatif kecil. Jika kamu mengubah atribut api, harganya pasti akan lebih berlebihan. Kamar 10 VIP, 1510 koin ametis. Kamar VIP naga itu mengutip harganya lagi. Tetapi dibandingkan dengan penghormatan sebelumnya untuk Kaisar Iblis Abadi yang hebat, tindakan menambahkan 10 koin ametis ke Tang San dan yang lainnya agak provokatif. Ruang VIP nomor 8, 2000 koin ametis. Penonton kembali terdiam. Tambahkan 500. Apa-apaan ini? Bahkan jika ini adalah lelang super, ada kenaikan harga seperti itu. Kamar 10. Gila, apakah anak dari klan pohon emas biru itu menjadi gila? Tang Mohuang dari klan naga api berteriak keras. Moodnya kali ini benar-benar sedikit heboh, karena Eternal Sunflower sebelumnya setara dengan difoto olehnya. Juga kegunaannya sendiri. Dengan benda ini, ia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatannya akan sangat meningkat dalam pertempuran kaisar berikutnya. Su Anyu sedikit mengernyit pada saat ini, dan seorang pria ramping di sampingnya juga mengerutkan kening. Kakak Su, aku pasti akan memenangkan tahta beku. Ada sangat sedikit artefak atribut es. Artefak ini ada di tangan wanita es. Di sana bukanlah kekuatan nyata sama sekali. Su Anyu berkata dengan sungguh-sungguh, hanya ada dua kemungkinan bagi pihak lain untuk menaikkan harga seperti ini. Salah satunya adalah mereka benar-benar percaya diri dan memiliki latar belakang yang cukup dalam. Yang lainnya adalah dengan sengaja menaikkan harga dan membuat kita membayar lebih. 2000 koin ametis sudah berada di luar es, memberikan nilai tahta itu sendiri. Pria kurus menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan untukku, aku telah menaikkan harganya. Dia menekan tombol tanpa menunggu Su Anyu mengatakan apapun. No. 10 kamar VIP, 2010 koin ametis. Tidak ada keraguan bahwa dari sudut pandang penawar lain, ruang VIP 10 sama dengan ruang VIP 8. Setelah mencapai harga ini, pesaing lain juga telah menarik diri dari lelang. Meskipun artefak atribut es bagus, tidak banyak yang mampu membayar harga ini. Keluarga naga di ruang VIP ke-10 jelas salah satunya. Sulit untuk mengatakan mengapa keluarga pohon biru emas di ruang VIP No.
8 berpartisipasi dalam pelelangan. Nomor 8 ruang VIP, 2.500 koin ametis. Ketika harganya dikutip, staf lelang yang bertanggung jawab atas kutipan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menaikkan beberapa poin. Bahkan ketika Kaisar Iblis boneka hidup berpartisipasi dalam pelelangan, harganya tidak terlalu mahal. Pada saat ini, kamar VIP nomor 8 ternyata meningkat 500. Itu adalah ametis koin. 500 ametis koin sendiri bernilai artefak biasa. Sial, di ruang VIP No. 10, naga es itu langsung menamparkan meja. Aku akan pergi dan melihat apakah mereka gila. Tang Mo Huang berdiri dengan mendengus. Duduklah, Suanyu berteriak dengan suara yang dalam, apakah kamu ingin semua ras melihat lelucon kami? Kapan impulsifmu akan diperbaiki? Bukankah itu cukup untuk menyinggung ras monster merak? Rasa yang keras. Tang Mo Huang mengecilkan kepalanya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan duduk kembali. Baru saat itulah Suanyu melihat rekan Binglong, pihak lain jelas menaikkan harga. Ini kemungkinan besar adalah plot dari Kekaisaran Richen. Kita perlu menggunakan item lelang sebelumnya untuk menghabiskan dana kita. Kamu harus berpikir 2 kali. Binglong mengerutkan kening, dia masih bisa menanggung 2.000 koin ametis, yang hampir tidak melebihi nilai artefak dewa itu sendiri, tetapi 2.500 koin ametis terlalu mahal. Meskipun itu juga merupakan Feng Hao Doulo tingkat ke-11, tidak banyak naga es di keluarga naga, dan harga ini telah membuatnya sedikit melar. Apalagi jika pihak lain hanya menaikkan harga, maka jika terus mengikuti akan benar-benar dimanfaatkan. 2.500 koin ametis, apakah ada VIP yang menaikkan harganya? Sebuah suara datang dari meja lelang di luar. Harga 2.500 sebenarnya melebihi prediksi Frozen Throne sebelum pelelangan besar. Pra-penilaian awal sekitar 2.000, yang karena kekhasan lelang ini. Tapi aku tidak menyangka akan ada harga setinggi 2.500. Binglong tidak bisa tidak berkata kepada Suanyu, "Kakak Su, bisakah kamu?" Suanyu mengangguk sebelum selesai, dan berkata, "Jika kamu benar-benar berencana untuk melakukan sesuatu, aku dapat meminjamkannya kepadamu." Naga es menarik napas dalam-dalam. Terdengar suara dari luar, 2.500 untuk pertama kalinya. Binglong melirik Suanyu, "Kakak Su, tolong. Aku benar-benar membutuhkan artefak ini untuk memperkuat diriku sendiri." "Oke." Suanyu berkata tanpa daya, "Tetapi jika pihak lain menaikkan harganya secara signifikan, Kiku tidak menyarankanmu untuk membelinya. Dana kami akan tertinggal." 2.500 untuk kedua kalinya. Suara lain datang dari luar. Binglong tidak peduli tentang hal lain saat ini, datang ke Suanyu, dan dengan cepat menekan nomor pada tombol. Tentu saja, itu masih hanya menambahkan 10 koin ametis. Sekarang bukan untuk dengan sengaja membuat Tang San jijik, tapi itu benar-benar memalukan. Itu menekan tombol dengan cepat, jangan sampai ketiga kalinya diumumkan di luar. Solen 5 Chapter 951 Legenda Biandilian. Namun entah apa yang terjadi, mungkin karena kecepatan yang terlalu cepat, jumlah 2.510 yang ditekan ternyata 2.501. Angka 1 dan 0 dibalik. Bahkan bisa dikatakan tidak dalam urutan tertentu. 2.500 kali ketiga, kesepakatan. Bang, palu itu jatuh. Naga es di ruang VIP 10 membeku seketika, apa situasinya? Suanyu juga melihatnya dengan ekspresi terkejut, tidak ada lagi penawaran. Sepertinya aku menekan tombol yang salah. Naga es itu sepertinya memakan seekor lalat, dan tubuhnya langsung bergetar. Itu akhirnya mengambil keputusan, bahkan jika itu adalah 2.500 koin ametis, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Raja Iblis Naganya yang bermartabat akan dapat menekan tombol yang salah ketika memasukkan harga lelang. Jika kamu mengatakan ini, tidak ada yang akan percaya ini adalah situasi yang luar biasa. Tidak apa-apa jika kamu menekan tombol yang salah. Tang Mo Huang hampir tertawa, buru-buru menutup mulutnya dan menoleh ke samping. Naga lain di ruangan itu juga memiliki ekspresi aneh. Raja Iblis Besar dapat menekan tombol yang salah, tetapi mereka memiliki kesadaran ilahi, ini tidak mungkin. Tentu saja, Tang San tidak mengendalikan keberuntungannya melalui alam baik dan buruk. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Besar Tianhu ada di sana. Jika dia menggunakan badak, dia pasti akan segera ditemukan oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Maka dia akan berada dalam masalah besar. Namun, dia sendiri adalah keberadaan Kiluk, terutama ketika basis kultivasinya telah ditingkatkan lagi,
dia telah mengintegrasikan banyak dari garis keturunan supernya sendiri, dan memiliki sejumlah besar energi kehidupan untuk memberkatinya, kiluknya menjadi lebih mendalam. Pada saat kritis ini, dalam kegelapan, keberuntungan benar-benar menghasilkan beberapa gangguan. Naga es, yang akan terus menaikkan harga, didiskualifikasi dari penawaran. Ruang VIP 8. Tang San tanpa sadar berpikir bahwa kenaikan harganya yang besar berpengaruh. Bahkan, jika pihak lain terus menaikkan harga, dia tidak akan menaikkan harga sebesar 500 atau 500. Tidak peduli seberapa kaya kamu, Anda tidak dapat membelanjakannya tanpa pandang bulu. Dia akan memilih 100 atau 100 plus. Tahta beku adalah sesuatu yang akan dia kalahkan bagaimanapun caranya. Berikan kepada kakak laki-laki, dan juga kumpulkan akumulasi untuk umat manusia. Selamat telah mengambil tahta beku untuk ruang VIP No. 8. Artefak ini memang artefak tipe S terbaik yang aku tahu. Ini layak untuk pengembangan berkelanjutan. Sebuah artefak, Kaisar Iblis Kegelapan mengatakan beberapa patah kata lagi. Lot ketiga disajikan. Lelang berlanjut. Dua lot pertama adalah artefak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di lelang manapun. Dari sudut pandang teknis, ini tidak diragukan lagi untuk meningkatkan popularitas lelang super ini, dan kenyataannya memang demikian. Kedua artefak itu akhirnya dijual dengan harga yang melebihi nilainya sendiri, yang benar-benar menyulut suasana di tempat kejadian. Di ruang VIP 10, wajah Binglong suram dan jelek, dan dia ragu-ragu. Raja Naga Cerah Suanyu menghiburnya dan berkata, "Kakak Sun, jangan pedulikan, kamar VIP No. 8 itu dari Patriark Klan Pohon Emas Biru. Klan Pohon Emas Biru adalah atribut kehidupan dan tidak cocok atribut es, meskipun aku tidak tahu tujuan mereka mengambil lelang, tetapi seharusnya tidak banyak berguna. Setelah pelelangan selesai, aku akan melihat apakah aku dapat berkomunikasi dengan pihak lain untuk menyelesaikan ini. Bahkan jika kami menaikkan harga secara pribadi, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantumu mendapatkan tahta beku." Mendengar apa yang dikatakannya, Raja Iblis Naga Es Sun Hong Hao tampak sedikit lebih baik, mengangguk, dan berkata, "Itulah satu-satunya cara." Namun, mereka telah menaikkan harganya begitu tinggi, sungguh. Kata di sini, ada yang pingsan, kilatan cahaya ganas di matanya. Suanyu segera menyadarinya, "Kakak Sun, sekarang adalah saat yang paling kritis bagi kita tidak dapat membuat lebih banyak musuh. Klan Pohon Emas Biru di masa lalu bukanlah apa-apa, tetapi setelah leluhur pohon terbangun, itu menjadi berbeda. Patriark Klan Pohon Emas Biru telah secara resmi melewati pembekalan leluhur dan menjadi penguasa kota resmi. Ini adalah sesuatu yang bahkan belum kita lakukan. Jangan lupakan kematian King Kong Jing Huang, yang adalah seorang kaisar, dan seorang kaisar yang dikenal karena pembelaannya." Ekspresi Raja Iblis Naga Es Sun Hong Hao berubah dan dia mengangguk ringan. Sementara mereka berbicara dan berdiskusi, lot ketiga juga telah dikirim ke meja kompetisi. Ketika lot muncul, sebagian besar penawar di antara penonton bingung karena mereka tidak tahu apa itu. Di atas meja yang diangkat dari bawah panggung lelang, ada sebuah keberadaan yang sangat aneh, berbentuk oval, seperti biji, seukuran telur merpati. Jika kamu tidak melihat lebih dekat, penawar di kejauhan bahkan tidak bisa melihat seperti apa. Tang San memperbesar layar kristal di ruang VIP No. 8, dan yang bisa dia lihat hanyalah putih murni seperti keberadaan seperti telur giok. Tapi samar-samar bisa merasakan bahwa itu bukan telur binatang, tapi tumbuhan. Bentuknya agak seperti biji teratai, tetapi larasnya seperti batu giok, dan tampaknya ada dua lingkaran cahaya di bagian dalamnya, bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Tidak yakin apa sebenarnya ini. Tidak hanya Tang San, tetapi juga para tetua klan Pohon Emas Biru yang hadir tidak tahu. Meskipun mereka telah menyelidiki lelang yang berpartisipasi dalam lelang ini sebelumnya, mereka hanya mengetahui sebagian saja. Seperti hari ini, lot pertama diketahui, tetapi penampilan Frozen Throne tidak diketahui. Karena beberapa lot kemungkinan baru dikirim ke pelelangan dalam beberapa hari terakhir, pesanan telah disesuaikan. Jadi, tidak akan ada daftar lelang final sampai lelang dimulai. Lelang normal pasti akan memberi penawar daftar persiapan spiritual dan tujuan, tetapi dalam lelang super ini, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Alasannya sebenarnya cukup bagus. Karena antusiasme untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini terlalu tinggi, tidak perlu ada bayangan seperti itu. Dan itu bisa menyimpan misteri dengan lebih baik. Sama seperti lot ketiga di depanku, sangat jarang untuk bisa mengenalinya. Kaisar Iblis Kegelapan tidak langsung memperkenalkannya,
tetapi menunggu para penawar di tempat kejadian untuk berdiskusi sebentar sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Aku percaya semua orang pasti merasa sangat asing dengan barang lelang ini. Jangan katakan itu kamu, bahkan aku tidak dapat mengenalinya saat pertama kali melihatnya. Ini adalah biji teratai khusus. Keluarga teratai, seperti yang kita semua tahu, bukanlah biji teratai di kerajaan Richen. Terutama ras yang kuat, mereka memiliki karakteristik mereka sendiri, tetapi karena mereka relatif damai, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur atau kemampuan khusus. Namun, ada keberadaan khusus di suku Lotus, yang disebut Biandilian. Itu adalah kembaran. Biandilian. Itu adalah bahkan lebih jarang bagi Biandilian untuk berkultivasi menjadi esensi. Karena energinya tersebar, bahkan lebih jarang harus menjadi esensi pada saat yang sama. Terlebih lagi, karena darah bawaan tidak begitu kuat, bahkan lebih kecil kemungkinannya. Terlalu banyak dikenal. Namun, Biandilian memiliki bakat alami yang sangat istimewa. Ketika Biandilian menjadi elit dan dapat mencapai tingkat raja, begitu salah satu roh teratai tiada, jika yang lain segera mengorbankan cinta, benih teratai seperti itu akan lahir. Namanya benih teratai jenis ini disebut benih teratai avatar. Ini dapat digunakan untuk tingkat kaisar berikutnya untuk tiada sekali. Tidak peduli seberapa teliti kematiannya, ia dapat dilahirkan kembali di platform teratai tempat ia dilahirkan. Begitu pernyataan ini keluar, para penonton gempar. Seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Kegelapan, klan roh teratai tidak kuat, dan bahkan klan monster tidak tahu banyak tentang ras ini. Bahkan di Kekaisaran Richen, itu hanya keberadaan yang sangat biasa. Solen 5 chapter 952 biji teratai pengganti. Tapi itu adalah ras seperti itu, tetapi memiliki kemampuan untuk menentang langit. Pengganti biji teratai, benda ini bukan artefak tetapi lebih baik daripada artefak. Meskipun hanya dapat digunakan pada tingkat di bawah kaisar, nilainya sudah sangat menakutkan. Terutama dalam kompetisi yang akan datang untuk tahta kaisar, perannya akan diperbesar dengan kelipatan geometris. Seperti yang kita semua tahu, apakah itu klan monster atau klan roh, kekuatan inti adalah kekuatan darah. Jika kamu ingin meledakkan kekuatanmu yang paling kuat, membakar darah adalah cara terbaik. Namun, kerugian dari pembuluh darah yang terbakar adalah tidak dapat bertahan lama, dan sekali meletus, itu akan terluka parah dan merusak sumbernya. Akan sulit untuk pulih setelah itu. Dan untuk menyelamatkan hidup mereka, tidak ada yang akan benar-benar membakar darah mereka sendiri. Namun, jika kamu memiliki biji teratai pengganti ini, itu akan berbeda. Dengan benda ini, bagaimana kamu bisa dibangkitkan jika kamu benar-benar membakar darah dan tiada? Meski butuh proses, itu pasti tidak akan mempengaruhi pertarungan selanjutnya. Untuk Feng Hao Douluo di puncak Orde ke-11, jika mereka dibiarkan membakar semua darah mereka sendiri untuk meledak, beberapa Feng Hao Douluo kemungkinan akan dapat meletus dengan kekuatan yang tidak kalah dengan kaisar, sehingga menghasilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tidak ada keraguan tentang itu. Menempatkan biji teratai stand-in ini untuk dilelang saat ini, nilainya setidaknya bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih dari biasanya, karena dengan itu setara dengan menjamin kemenangan. Untuk Raja Iblis yang lebih kuat, efek dari hal ini lebih besar, karena kemungkinan terkait dengan hasil dari beberapa pertempuran penting terakhir dari pertempuran kaisar. Jadi, bagaimana penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan tidak bersemangat? Bahkan di ruang VIP, fluktuasi darah yang kuat telah meningkat saat ini, menunjukkan garis keturunan tingkat pertama ini dan ketidakpuasan spiritual para penguasa kota utama. Di ruang VIP ke-10, mata Tang San juga berkedip, sementara para tetua di sekitarnya semua menatapnya. Ambillah, saudaraku, kamu harus mengambilnya dengan cara apapun. Benda ini terlalu bagus. Meskipun keluarga pohon emas biru kami tidak pandai bertarung, dalam hal membakar darah, siapa yang bisa lebih kuat dari kami? Kami adalah nyawanya. Energinya begitu kuat, sekali terbakar, bahkan langit pun akan membuat lubang untuknya. Dengan biji teratai pengganti ini, tidak masalah seberapa pun terbakarnya. Apalagi yang terbaik kita lakukan adalah memperbaiki darah, asalkan itu tidak terbakar, kami tidak membutuhkannya. Dengan itu, memberimu jaminan penting. Tang San sedikit mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak tergoda oleh hal yang begitu baik. Dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, pada kenyataannya, hal ini tidak banyak berguna baginya, termasuk Mei Gongzi. Meskipun benih teratai avatar bagus, dapatkah itu dibandingkan dengan kemampuan garis keturunan bawaan dari garis keturunan Phoenix Api Abadi? Kelahiran kembali Nirvana.
Benih teratai avatar ini sebenarnya yang paling cocok untuk digunakan dalam kompetisi cincin. Kamu dapat menebak bahwa pasti ada proses ketika dibangkitkan setelah kematian, daripada bisa dibangkitkan secara langsung dalam pertempuran. Namun, Phoenix Nirvana dapat dilakukan dalam pertempuran, dan inilah perbedaan antara keduanya. Namun, jika hal ini jatuh ke tangan ras lain, itu jelas bukan hal yang baik. Ini setara dengan membiarkan pihak lain setidaknya berani meledak dengan seluruh kekuatannya. Semburan darah yang terbakar sudah cukup untuk menandingi kaisar. Lawan seperti itu jelas merupakan yang paling sulit untuk dihadapi. Namun, harga biji teratai stand-in ini mungkin sangat menakutkan. 1000 koin ametis akan dilelang, dan setiap kenaikan tidak akan kurang dari 100 koin ametis. Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan telah mengumumkan harga lelang saat ini. Dari sudut pandang harga awal, itu setara dengan artefak yang tidak terlalu berlebihan. Namun, kenaikan harga selama lelang tertentu tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali, yang mengerikan. Hal ini untuk lebih mempromosikan persaingan dan menaikkan harga. Benar saja, begitu harga cadangan muncul, hiruk-pikuk kenaikan harga langsung dimulai. 1.500 koin ametis. 1.600 koin ametis. Harganya naik dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, harga lelang sudah melebihi 2.000 ametis coins. Menurut perhitungan Tang San sendiri, nilai sebenarnya dari benda ini sebenarnya tidak kurang dari 1.000 koin kecubung, dan dalam 1.500 hampir tidak masuk akal. Namun dalam periode khusus ini, nilainya memang telah sangat meningkat. Menggunakan benda ini sebagai salah satu dari 3 lot pertama, Zuting benar-benar bermaksud baik. Tang San tidak terburu-buru untuk menembak, karena dia tahu betul bahwa lot ini berbeda dari yang sebelumnya. Itu adalah eksistensi yang dapat digunakan oleh hampir semua ras, tetapi Phoenix Api Undead tidak benar-benar membutuhkannya. Dan hampir semua ras lain memiliki keinginan untuk menang. Ada alasan lain mengapa dia tidak terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan itu adalah observasi. Amati kekuatan mana yang menawar dengan keras, untuk memperkirakan kekuatan penawaran mereka. Ini sangat penting untuk penawaran setelah lelang. Kenali dirimu, selalu menang. Segera, ruang VIP No. 10, di mana 2 lot sebelumnya cukup aktif, mulai diluncurkan kembali. Tembakan pertama mereka menaikkan harga lelang menjadi 2.000 ametis coins. Karena setiap kenaikan harga membutuhkan 100 koin ametis, kecepatan kenaikan harga mulai melambat setelah melebihi 2.000. Bisa melambat bukan berarti tidak, harga masih naik terus dan terus-menerus. Segera, harga biji teratai pengganti melebihi potongan kedua dari tahta beku, mencapai 2.600 koin ametis yang menakjubkan. Pada saat ini, kenaikan harga benar-benar melambat. Hampir semua Feng Hao Doulo yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah monster dan roh kelas atas. Semua orang tahu persis berapa harga lelang ini. Biji teratai pengganti, benda ini jauh melebihi nilainya sendiri dengan harga 2.600. 2.700, kamar VIP No. 10 menaikkan harga lagi, yang juga merupakan harga tertinggi saat ini. Begitu harga ini keluar, para penonton terdiam sejenak. Klan Naga, ini adalah tawaran Klan Naga. Siapapun bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang bisa diledakkan oleh Raja Iblis Naga jika dia membakar darahnya dengan seluruh kekuatannya. 2.800, ruang VIP No. 6, yang terletak jauh di depan, menawar. Ini adalah tawaran pertama hari ini. Tang San sudah menyelidiki komposisi berbagai kamar VIP, dan ruang VIP ke-6 berada di Sky Splitting City, tempat ork raksasa Behemoth berada. Pada awalnya, Tuan Kota Split Sky City juga secara pribadi mengunjungi kota Kerry, dan pada saat itu melamar Mei Gongzi, tetapi dia ditolak oleh Mei Gongzi pada waktu itu. Tembakan kali ini seharusnya tidak hanya untuk memperebutkan benih teratai pengganti, tetapi yang terpenting adalah jangan sampai naga mendapatkan benih teratai pengganti ini. 3.000. Pada saat ini, ruang VIP No. 2 juga mengajukan tawaran. Ruang VIP No. 2, penguasa kota-kota Liang, Patriark Klan Esensi Bunga Liang. Salah satu Feng Hao Doulo teratas tingkat Raja Iblis Besar. Itu juga merupakan klan Tian yang Tianjing Huang. Selain ruang VIP Kaisar, di antara kamar VIP penguasa kota, tempat pertama adalah kota Tianhu di mana Kaisar Iblis Tianhu berada, lalu kota Liang, dan kemudian kota Mingyue, yang keempat adalah Phoenix. Pada saat ini, bahkan kota Liang telah menembak, yang menunjukkan pentingnya pelelangan ini. Ini bukan lagi tentang uang dan barang itu sendiri. Ini
Ini adalah keberadaan yang memiliki arti strategis, bahkan jika tidak digunakan oleh diri sendiri, tidak dapat diperoleh oleh lawan. Setelah 3000, tangan Tang San yang sudah menekan nomor berhenti. Bukannya klan pohon emas biru tidak memiliki kekuatan ini. Dalam hal kekayaan, Tang San benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan ras apapun. Warisan klan pohon emas biru dalam koin ametis terlalu dalam. Pertanyaan kuncinya adalah apakah ini perlu, dan apakah itu berarti untuk bersaing dengan pihak lain. Terlebih lagi, jika klan pohon emas biru mengambil tindakan dan akhirnya memenangkan persaingan untuk materi strategis semacam ini, lalu apa yang akan dipikirkan oleh ras kuat yang tidak menganggapnya sebagai pesaing tentang klan pohon emas biru? Untuk apa kamu membeli biji teratai stand-in? Bersaing memperebutkan tahta. Karena itu, Tang San tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi berpikir.